Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Selvi Sonia, saya mahasiswa dari Prodi S1 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video edukasi mengenai alat kontrasepsi. Kali ini, saya akan mengambil tema IUD atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Bagaimana penjelasannya? Mari disimak. Sebelum lanjut lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apa itu KB. KB merupakan gerakan untuk membentuk keluarga sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran, di mana perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Ada 3 manfaat utama dari penggunaan KB. Yang pertama, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan yang tidak direncanakan. Yang kedua, menurunkan angka kematian seperti kehamilan di usia yang terlalu dini. Yang ketiga, menjaga kesehatan mental keluarga. Ada beberapa jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh akseptor KB, diantaranya ada kondom, pil KB, suntik KB, AKDR atau IUD, dan IUS. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai AKDR atau IUD. Alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau IUD merupakan jenis alat kontrasepsi yang tidak menggunakan hormon di dalamnya. IUD dipasang dalam rahim dengan menjepit kedua saluran yang menghasilkan indung telur sehingga tidak terjadi pembuahan. AKDR ini terdiri dari bahan plastik polietilena, ada yang dililit oleh tembaga dan ada juga yang tidak, sehingga ketika bekerja, IUD ini tidak mengganggu kerja hormon di dalam tubuh kita. Kontrasepsi IUD ini juga terbilang lebih praktis loh, di mana sebab dalam sekali pemasangan dapat mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang cukup lama. Penggunaan IUD juga dapat mencegah kehamilan hingga 10 tahun. Selain itu, IUD bisa dilepas kapan saja ketika kita sudah ingin merencanakan kehamilan. Ternyata banyak sekali loh bentuk AKDR atau IUD yang digunakan untuk kontrasepsi. Nah, bisa dilihat di gambar di samping. Tentu teman-teman bertanya, bagaimana sih cara kerja AKDR sehingga tidak terjadi pembuahan? Nah, cara kerja AKDR pasca plasenta sama dengan AKDR lain, yaitu mencegah sperma dan ovum bertemu dengan mempengaruhi kemampuan sperma agar tidak mampu fertilisasi. Tembaga pada AKDR menyebabkan reaksi inflamasi steril, toksik buat sperma sehingga tidak mampu untuk fertilisasi. Lalu, apa keuntungan bagi akseptor KB memilih KB AKDR? Nah, keuntungan pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014, yang pertama dapat efektif segera setelah pemasangan, jadi tidak perlu menunggu. Yang kedua, metode jangka panjang, yakni berlaku selama 10 tahun. Yang ketiga, sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat, seperti pada pemakaian pil KB. Yang keempat, tidak mempengaruhi hubungan seksual, meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut hati-hati dan tidak ada efek samping hormonal. Terakhir, bagaimana sih efektivitas dari AKDR itu? Nah, efektivitas dari AKDR efektif mencegah kehamilan dengan tingkat keberhasilan 98-99% selama 5 tahun penggunaannya. Jadi, KB AKDR ini sangat efektif. Baik, poin terakhir dari video ini adalah teknik konseling KB dengan metode Getter. Nah, yang pertama, menjalin hubungan dan menilai kebutuhan klien akan KB. Nah, pada kasus ini, bidan dapat menyambut klien dengan ramah, lalu melakukan anamnesa terhadap klien, menanyakan alasan mengapa klien datang. Langkah yang kedua adalah memberikan informasi tentang kebutuhan klien akan KB, di mana bidan dapat memberikan penjelasan mengenai semua alat kontrasepsi yang tersedia, bagaimana proses pemakaiannya, efektivitas, keuntungan, kekurangan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan KB tentunya. Langkah yang ketiga adalah membantu klien membuat informed choice untuk metode KB yang diinginkan, di mana bidan akan menilai kelayakan pasien untuk menggunakan KB yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah membantu melaksanakan keputusan klien. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.